Shalom, selamat pagi saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bersama Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya tahu, sukacita ada di setiap tempat. Dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih, mari kita persiapkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk kembali lagi kita berhadap dengan Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu berkat Tuhan sungguh luar biasa. Amin saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini. Kau adalah Allah yang layak kami sembah. Kau adalah Allah yang layak kami puja. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sungguh luar biasa buat hidup kami pada saat hari ini ya Bapak. Dan pada saat kapanpun juga Engkau selalu setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami kembali lagi Tuhan untuk menghadap Engkau. Untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan agar apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil akan Kau kerjakan pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau. Engkau adalah Raja dari segala Raja. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Kemurahan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan, lebih dari hidup. Benar Bapa, lebih dari hidup. Bahwa lidahku ya Tuhan, bahwa lidahku, ku ingin memuji Engkau Tuhan. Lebih-lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara bisa dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dengan baik. Haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup bagi kami ya Bapa. Amin, 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 amin. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu Tuhan.
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari sambutlah Dia, sembah Dia, nyatakan betapa kasih-Nya, betapa besarnya, betapa kuasanya Tuhan. Kemurahan yang Tuhan berikan buat kita semua adalah sesuatu yang sangat berharga. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya. Sembah Dia, nyatakan betapa besarnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai, Kau selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan sekali lagi, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, Kau selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa ya Bapa.
Kami tahu Tuhan saat ini Engkau menyertai kami dalam setiap kegiatan kami dan tindakan kami semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Dialah pelukis cakrawala. Dialah raja di atas segala raja. Dialah Allah yang besar. Haleluya. Sama pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Siapa? Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is Allah. Dia adalah Allah pemilik kehidupan. Dia yang merangkai jagat raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Segala belenggu kuasa jahat dipatahkan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau adalah Allah yang besar. Amin saudara. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman yang akan disampaikan kali ini
dapat mengetuk kita semuanya untuk kita lebih-lebih tahu apa yang dimauin Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amin saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih setiap berkat yang telah Kau juga berikan bagi kami ya Bapa. Kami saat ini penuh dengan sukacita ya Tuhan. Kami saat ini penuh dengan kebahagiaan ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan mengiring Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap berkat yang akan Kau berikan bagi kami adalah sesuatu yang berharga buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Kita tak benar menyesali apa yang telah kita lakukan. Kita ingin melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai hidup kita saat ini dan sampai yang akan datang. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lengah, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kau adalah Allah yang tetap selamanya bagi kami.
Amin, amin, amin. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi, hidupku ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Soke mengucap syukur padamu Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pada pagi hari ini, pada waktu ini kita kembali berjumpa melalui channel YouTube ini. Biar kita terus setia kepada Tuhan meskipun kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya agar seseorang itu harus bertumbuh kerohaniannya, ya, untuk bertumbuh menjadi dewasa. Ada beberapa cara ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk seseorang dapat bertumbuh, ya. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan yang benar. Yang kedua adalah bernafas untuk mendapatkan oksigen yang bersih, yaitu dengan berdoa secara benar. Dan yang ketiga adalah beraktivitas dengan baik, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa. Namun ternyata kalau kita pelajari, ada satu hal yang harus terjadi sebelum makhluk hidup dapat melakukan ketiga hal tersebut. Sebelum manusia atau misalnya hewan gitu ya, mereka dapat makan, bernafas atau beraktivitas, tentu manusia atau hewan ini harus dilahirkan terlebih dahulu.
Sementara untuk tanaman, sebelum dapat menyerap nutrisi dari tanah, sebelum bisa menyerap sinar matahari, sebelum dapat mengubah CO2 menjadi O2, dia harus berakar terlebih dahulu. Tanpa kelahiran, maka ketiga hal itu tidak dapat dilakukan. Karena manusia atau hewan itu belum ada. Ya. Demikian juga tanaman, tanpa berakar, tanaman itu tidak hidup, mati. Demikian juga dengan kerohanian kita. Bersyukur bahwa Alkitab juga mencatat bahwa kita harus melalui tahapan yang sama. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dikatakan di sini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Kita lanjut ke Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Di ayat ini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dia di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi dikatakan bahwa kita harus berakar di dalam Tuhan Yesus. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan kita harus dilahirkan kembali. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan kita harus berakar. Syarat agar rohani kita dapat bertumbuh menurut firman Tuhan adalah kita harus dilahirkan kembali dan kita juga harus berakar. Tidak ada manusia atau hewan yang bisa makan, bernafas atau beraktivitas kalau tidak dilahirkan. Begitu juga tanaman tidak dapat tumbuh kalau tidak berakar. Sebagai orang percaya kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ini bukan berarti kita masuk kembali ke rahim ibu kita lalu dilahirkan seperti yang dikatakan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 4. Bukan seperti itu. Bukan juga kita kembali menjadi anak kecil lagi, bertingkah laku seperti anak kecil. Bukan. Dilahirkan kembali bukan seperti itu. Dilahirkan kembali juga bukan sekedar kalau dulu hidup kita suka bohong, sekarang kita nggak bohong lagi. Kalau dulu suka korupsi atau nyolong, sekarang nggak korupsi atau nyolong lagi. Kalau dulu suka ngomongin orang, sekarang udah nggak ngomongin orang lagi. Mungkin kalau dulu suka selingkuh, sekarang udah nggak selingkuh lagi. Dilahirkan kembali bukan seperti itu. Dilahirkan kembali artinya adalah kita harus hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup baru di sini berarti kalau dulunya hidup kita itu hidup di dalam kedagingan, maka setelah kita dilahirkan kembali atau lahir baru, hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Itu yang dinamakan dilahirkan kembali. Hidup kita harus turut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar dulunya perbuatannya jahat, sekarang perbuatannya tidak jahat. Bukan cuma itu. Nah, banyak orang yang mengatakan kalau seseorang sudah mengikuti baptisan air, maka dia dikatakan, oh, dia sudah lahir baru, dia sudah dilahirkan kembali. Hal ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata banyak orang sudah dibaptis, bahkan dibaptis di Sungai Yordan sekalipun, tapi hidupnya masih sama. Masih mengikuti keinginan kedagingannya sendiri. Masih mengikuti egonya sendiri. Masih mikirnya keuntungan diri sendiri. Memang kalau kita pelajari baptisan air itu memang berarti bahwa kehidupan lama kita telah mati bersama dengan Kristus,
dan kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah arti dari baptisan air, bahwa kita telah dibaptis dalam kematian, bahwa hidup kita itu, kedagingan kita itu kita matikan, dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan hidup kita adalah hidup yang baru. Nah, orang yang sudah dibaptis itu seharusnya meninggalkan kehidupannya yang lama dan hidup baru bersama dengan Kristus. Kehidupan yang lama yaitu kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Itu sudah mati dan dia hidup bagi Tuhan. Dia harus menyerahkan kehidupannya sepenuhnya bagi Tuhan. Hidupnya harus turut dengan firman Tuhan. Kalau hidup seturut dengan firman Tuhan, ini berarti bahwa tidak lagi memikirkan, mementingkan perkara duniawi, tapi lebih mengutamakan perkara surgawi, yaitu perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada orang dibaptis tapi tidak mengerti makna dari baptisan ini, maka sebenarnya sia-sialah baptisan yang dilakukannya, yang diikutinya. Sia-sia. Makanya dalam di gereja ini, sebelum seseorang mengikuti baptisan air, maka ada kelas katekisasi, harus dibekali terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mengerti bahwa mengikuti baptisan air itu tidak cuma dicemplungin di air, udah gitu udah dapat sertifikat, selesai, dikatakan hidup baru. Tidak. Nah, kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yaitu yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali itu bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Dulu waktu kita dilahirkan ke dalam dunia ini oleh orang tua kita, oleh ibu kita dilahirkan dari benih yang fana, yaitu benih seorang laki-laki yang ditanamkan ke rahim seorang wanita. Di dalam benih inilah yang terdapat benih dosa, sehingga hidup kita adalah hidup yang dikuasai oleh dosa. Nah, kita buka dalam Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa pada waktu itu jatuh ke dalam dosa. Dia melawan perintah Allah, ya. Jadi jatuh ke dalam dosanya bukan karena makan buahnya, tapi karena melawan perintah Allah. Dari situlah seluruh keturunan Adam dan Hawa menjadi keturunan yang berdosa, hidup dalam dosa. Natur dari manusia itu adalah berdosa. Kenapa? Karena melawan perintah Allah. Oleh dosa inilah maka maut berkuasa atas kehidupan kita manusia. Seluruh manusia itu berdosa.
Bayi yang baru lahir pun adalah manusia yang berdosa, meskipun dia belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu, semua manusia pasti akan menerima hukuman, dan hukuman itu adalah kematian. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Maut di sini berarti kita terpisah dengan Tuhan. Terpisah dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, melawan perintah Tuhan dengan makan buah itu, mereka terpisah dengan Tuhan, sehingga mereka mati. Nah, untuk menghindari kematian ini, kita harus dilahirkan kembali. Bersyukur pada Tuhan, Dia mau memberi karunia-Nya kepada kita. Dia mau menebus kita. Menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dari hukuman kita. Sehingga Dia mau menanggung hukuman itu. Dalam Roma 5 ayat 15 dan 16, Roma 5 ayat 15 dan 16, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam dosa, ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dikatakan di sini, di ayat ini, bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada pelanggaran. Kalau hanya karena satu pelanggaran, maka seseorang akan menerima hukuman. Tetapi kasih karunia, meskipun orang itu melakukan banyak pelanggaran, maka orang itu dapat dibenarkan, dapat diampuni. Tapi terus jangan berpikir, oh kalau gitu saya bikin pelanggaran aja terus. Kalau itu yang dipikir, berarti kita belum mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita dilahirkan kembali, maka kita dilahirkan dari benih firman Allah. Benih ini yang ditanamkan di dalam hati kita, dan benih firman Allah inilah yang akan membuat kita hidup. Orang yang sudah dilahirkan kembali dimungkinkan untuk dapat bertumbuh. Dia diberi kesempatan untuk bisa makan makanan firman Tuhan. Dia dimungkinkan untuk bernafas, untuk mendapatkan oksigen, yaitu berdoa. Dia dimungkinkan untuk beraktivitas dengan melakukan kehendak Bapa. Tanpa dilahirkan kembali, seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan kehendak Bapa. Orang yang tidak dilahirkan kembali, orang yang tidak berakar di dalam Kristus, mungkin bisa beragama Kristen. Mungkin bisa baca Alkitab, bisa dengerin firman Tuhan. Mungkin juga dia suka dengerin firman Tuhan, suka baca Alkitab. Tapi dia nggak akan bisa melakukan kehendak Bapa. Karena ketika dia baca Alkitab, dia dengerin firman Tuhan, yang dicari adalah keuntungan dirinya sendiri. Keuntungan apa yang dia dapat dari ayat-ayat yang dibaca? Keuntungan apa yang dia dapat dari khotbah yang dia dengar? Makanya orang seperti ini senangnya dengerin khotbah-khotbah yang mengatakan Tuhan itu baik, masalah akan dibebaskan. Punya hutang, nanti Tuhan tolong, hutangnya lunas. Ketika dia berdoa, dia cuma fokus pada pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Isinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Isinya hanya seperti itu.
Kenapa? Karena dia tidak dilahirkan kembali dan tidak berakar di dalam Kristus. Makanya gak heran banyak orang yang sudah lama jadi Kristen tapi hidupnya gak jadi berkat. Hidupnya malah bisa lebih rusak dari orang yang bukan Kristen. Atau mungkin ada juga orang-orang yang kelihatannya jadi orang Kristen yang baik gitu ya, suka nolong orang, bahkan kalau lagi ngobrol gitu dia suka kutip-kutip ayat. Tapi hidupnya sangat jauh dari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena yang dipikirinnya cuma berkat. Kalau kita benar-benar dilahirkan kembali, yang kita cari adalah kehendak Tuhan. Dan kita harus benar-benar dilahirkan kembali. Kita harus benar-benar berakar di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali dan tidak berakar, maka kerohanian kita tidak akan bisa bertumbuh. Dan kita tidak akan pernah bisa dewasa di dalam Tuhan. Kita sudah belajar ciri-ciri kedewasaan rohani. Kita juga bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah dewasa atau belum. Lalu kita juga sudah bisa mengevaluasi apakah kerohanian kita bertumbuh atau tidak. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang dibutuhkan supaya kerohanian kita bertumbuh. Dan hari ini saya mengajak kita belajar untuk mengecek diri kita masing-masing. Apakah kita sebenarnya sudah dilahirkan kembali atau belum? Sudahkah kita berakar di dalam Kristus atau belum? Kembali ke ayat Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja nggak bisa, apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan berharap. Kalau kita rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita harus dilahirkan kembali. Oleh karena itu, biar setiap kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Biar kita boleh dilahirkan kembali dari firman Tuhan dan berakar di dalam Kristus. Kita harus mengusahakan agar kerohanian kita tumbuh dan kita dapat menjadi dewasa di dalam Kristus, sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin buat firman Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Pujikan pujian ini dari dasar hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku belum dilahirkan kembali Tuhan. Pada saat ini Tuhan, aku serahkan hidupku Tuhan, supaya aku boleh berakar di dalam Engkau Tuhan, supaya aku boleh dilahirkan kembali bersamamu denganmu Tuhan.
Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Biar setiap kita boleh mengevaluasi diri kita, periksa diri kita masing-masing. Apakah selama ini kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita berdoa, apakah kita mencari kehendak Tuhan atau kita cari sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita? Kalau kita belum mencari kehendak Tuhan, biar pada saat ini kita boleh bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus masih mau menerima kita kalau kita mau datang kepadanya untuk meminta ampun. Tuhan Yesus mau menerima kita untuk merubahkan kehidupan kita yang rusak menjadi baru. Asal kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan.
Adakah kami sudah mengalami Engkau di dalam kehidupan ini Tuhan? Dan ampuni kalau ada 1, 2 orang atau lebih dari anak-anak-Mu, mereka yang belum lahir baru. Kesempatan ini masih ada. Sekalipun kesempatan ini sudah terlalu singkat, tetapi kami masih ada Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, biar tangan kasih-Mu yang menegur setiap kami, supaya kami benar-benar sudah menjadi orang-orang pilihan-Mu. Kami bukan hanya melihat kerajaan-Mu, tetapi satu kali nanti akhirnya kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu itu. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Hanya itu yang menjadi setiap kerinduan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami di dunia ini hanya menumpang. Dan tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Sekalipun banyak yang sudah kami raih, banyak yang sudah kami capai, tetapi semua semu belaka. Dan bawa dan arahkan hati kami untuk kami boleh memandang kepada kemuliaan-Mu. Sebab disitulah tempat yang Kau sediakan bagi kami, anak-anak ketebusan-Mu, umat pilihan-Mu yang benar-benar sudah lahir baru dan layak bersekutu dengan Engkau. Itu kerinduan kami, kerinduan hamba-Mu untuk seluruh jemaat Mount Olive Family ini. Kami boleh disebut sebagai anak-anak kerajaan itu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami, dan Roh Kudus berbicaralah terus kepada kami, sehingga kesempatan yang masih ada ini dapat kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Kami membenahi hidup kami. Kami boleh mengenakan karakter-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup ini layak di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu semua tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Mereka yang di rumah, mereka yang mungkin sedang sakit saat ini, sedang mengalami kurang sehat tubuhnya, tetapi kiranya jiwanya, rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Engkau memberkati dan melawat mereka terus. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, pembukaan rahasia Allah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, supaya hidupnya semakin berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun juga. Berkati juga untuk keluarganya. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi siang hari ini. Tuhan, sebagai worship leader, singer, pemain musik yang mengatur sound system, demikian juga bagian rekaman, Tuhan juga tolong mereka. Berkati mereka dan pakai hidup mereka menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Kami memiliki Allah yang hidup, yang mengerti akan setiap kehidupan kami, yang mengerti Tuhan akan setiap kerinduan ini. Dan biar kekuatan Roh Kudus terus mengalir di dalam seluruh hidup kami, sehingga kami mampu berjalan bersama-Mu, mengenakan pikiran dan perasaan-Mu, mengikuti jejak-Mu setiap saat di dalam hidup kami, sehingga hidup ini berarti di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, kuatkan mereka. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami alaskan doa ini. Sekarang saudara siapkan dan kedangkan hati Tuhan kepada Tuhan. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa kita, kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan sukacita, kedamaian itu selalu nyata di
di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama. Amin.